aku Debbie Herika Pratiwi. Kali ini di video ini aku mau sharing dan mungkin ngasih informasi sedikit buat teman-teman yang akan menghadapi persiapan pernikahan. Selain persiapan finansial, persiapan vendor, persiapan lainnya, ada satu hal yang penting juga, tapi mungkin kadang ada yang mengabaikannya gitu. Apa? Yaitu pemeriksaan kesehatan pranikah. Kenapa sih penting banget nih pemeriksaan kesehatan pranikah? Pemeriksaan kesehatan ini untuk mengetahui status kesehatan seseorang calon pengantin maupun pasangannya yang diharapkan keduanya ini sehat dan dapat memiliki buah hati pula yang sehat gitu. Jadi kalau pernikahan itu kan bukan hanya antara dua personal laki-laki dan perempuan aja ya. Selanjutnya itu kan ada kemungkinan akan ada buah hati. Nah, itu harus pertimbangkan sejak dini. Jadi bukan hanya sekedar nikah kemudian pesta, sudah hanya itu aja. Ya ada kehidupan setelahnya gitu. Jadi penting banget nih tes kesehatan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, aku akan kasih tahu satu persatu apa aja sih yang mungkin jadi jenis parameter pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum nikah gitu. Yang pertama itu teman-teman harus tahu golongan darah dan resus. Kalau golongan darah mungkin udah tahu ya, antara A, B, O, AB gitu. Kemudian kalau resus itu kita ada resus positif dan resus negatif. Memang kalau untuk orang Asia atau Afrika itu kebanyakan resusnya itu positif. Sedangkan kalau orang Amerika, orang Eropa itu biasanya resusnya itu negatif gitu. Tapi kenapa resus ini akan menjadi masalah kalau memang nanti antara laki-laki dan perempuan ini tidak cocok gitu. Yang jadi kalau misalkan positif dan positif ya sama-sama orang Indonesia gitu, resusnya positif dan positif itu nggak akan jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika misalkan perempuannya ini resusnya itu negatif, kemudian menikah dengan laki-laki yang resusnya positif. Nah, kemungkinan besar akan ada terjadinya inkompatibilitas golongan darah. Jadi golongan darahnya itu akan menyebabkan suatu masalah, bisa keguguran, bisa cacat bawaan lahir dan lain sebagainya gitu. Jadi ini nanti impactnya itu adalah ke anak gitu. Sebaiknya sih yang kalau memang ada kejadian misalkan perempuannya ini sudah membawa resus negatif, ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan komtes atau pemeriksaan lanjutan. Nah, lanjut yang kedua yaitu pemeriksaan hematologi, tepatnya yaitu pemeriksaan HB atau hemoglobin. Kenapa sih pemeriksaan hemoglobin juga penting? Karena untuk mengetahui apakah si perempuan atau si ibu ini memiliki masalah kesehatan yaitu anemia. Kenapa anemia ini sangat berdampak? Karena ibu ini atau perempuan ini akan disiapkan menjadi ibu hamil, kemudian menjadi ibu dari seorang anak. Nah, kalau misalkan si ibu ini anemia, sebaiknya harus diobati dulu, karena ketika kehamilan terus dia anemia bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan pada saat kehamilan dan juga akan berefek juga kepada bayinya. Ketika ibunya anemia, zat besinya kurang, otomatis kualitas si anaknya ini kemungkinan besar akan menghadapi misalkan gizi buruk, kemudian bisa juga stunting gitu. Nah, ini yang tidak diharapkan kan. Apa yang kita punya tuh jangan sampai diturunkan, yang buruk yang kita punya itu jangan sampai diturunkan kepada anak-anak kita gitu. Jadi sebaiknya ketika kita tahu nih HB-nya udah rendah, HB-nya kurang dari normal atau anemia, itu diusahakan untuk dinormalkan dulu. Misalkan dengan makan yang berprotein, kemudian meminum vitamin tambahan zat besi gitu atau Fe. Hal-hal itu bisa dilakukan dulu sebelum melakukan promil atau program hamil gitu. Selanjutnya yang penting lagi yaitu pemeriksaan penyakit IMS, infeksi menular seksual. Pasti ya yang namanya pasangan suami istri akan melakukan hubungan seksual ya. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi. Oleh karena itu pemeriksaan ini tuh penting
antara laki-laki maupun perempuannya. Biasanya yang diperiksa adalah pemeriksaan HIV, kemudian ada IMS-nya itu sifilis gitu. Jadi diharapkan dua-duanya memang dalam keadaan sehat atau dikatakan non-reaktif, tidak ada antibodi untuk penyakit menular ini, supaya tidak saling menularkan. Kalaupun memang ditemukan atau adanya reaktif, itu kan bisa diobati terlebih dahulu gitu, supaya tidak menimbulkan masalah ke depannya gitu. Karena kalau yang namanya menular ketika ada hubungan suami istri atau hubungan seksual, misalkan laki-lakinya positif, otomatis kemungkinan besar perempuannya juga akan positif. Nah, kalau perempuannya sudah positif, ini yang bakalan jadi bahaya ketika dia hamil. Ketika dia hamil, melahirkan, punya anak, kemungkinan anaknya juga akan ditularkan dari sang ibu gitu. Jadi pemeriksaan menular ini sangat penting, sangat sebaiknya memang dilaksanakan. Jangan takut kalau ketahuan, karena sebenarnya kan kalian pengen pernikahannya bahagia, kedepannya juga memiliki anak yang sehat, memiliki keluarga yang sehat. Jadi sebaiknya diawali dengan status kesehatan yang baik juga gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman yang punya budget besar untuk pemeriksaan pranikah ini bisa dilaksanakan di rumah sakit maupun laboratorium swasta. Udah banyak paket-paket pranikah yang dijual oleh pihak-pihak swasta gitu. Biasanya di dalamnya juga tidak hanya yang tadi disebutkan, ada juga pemeriksaan yang menular lainnya seperti torch, di dalamnya adalah toxo, rubella, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kecacatan hamil maupun kehamilan yang bermasalah. Kemudian ada juga pemeriksaan tambahan hormon, misalkan hormon untuk kesuburan, kemudian untuk laki-lakinya juga bisa dicek dulu analisa sperma dan sebagainya. Itu kalau standar yang memang kita punya budget lebih untuk melakukan pemeriksaan itu. Sedangkan kalau memang kita hanya mau coba yang standar, kita bisa lakukan di puskesmas terdekat, karena memang kalau untuk di daerahku ini sudah menjadi standar administrasi. Ketika memang pasangan ini akan menikah, harus melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas dan ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium yang tadi sudah disebutkan. Kalau untuk perempuan itu biasanya periksa HB, kemudian periksa golongan darah, kemudian periksa IMS itu yang tadi HIV dan sifilis, dan ada tambahan juga cek kehamilan. Nah, kalau untuk laki-laki itu hanya periksa golongan darah dan periksa infeksi menular seks. Di situ juga sudah biayanya biasanya kalau memang punya BPJS itu bisa tercover, bisa gratis. Tapi kalau memang teman-teman melaksanakannya di luar Vaskes, mungkin ada biasanya kebijakan gitu, retribusi yang harus dibayarkan, tapi itu pun nggak terlalu mahal seperti kalau di swasta gitu. Jadi pokoknya penting ya buat teman-teman yang mau menikah atau misalkan mau meyakinkan pasangannya untuk ayo yuk kita cek gitu. Nah, kasih aja tunjuk video ini biar paham, biar ngerti. Kan nggak mau dong kalau kita sehat tapi pasangan kita nggak sehat, terus kita memaksakan pernikahan dan berujung dengan yang tidak baik gitu kan. Di sini bukan mau untuk mencari kesalahan seseorang, tapi di sini untuk kebaikan bersama demi buah hati yang sehat. Mungkin sekian ya informasi dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang mau menikah, selamat mempersiapkan semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam setiap prosesnya. Terima kasih, bye-bye.